Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, amma ba'du. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kalian berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita semua kesehatan jasmani dan rohani, kesehatan lahir dan batin. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keistiqomahan di dalam amal ibadah, di dalam amal agama. Dan semoga di bulan yang suci ini, yakni bulan Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keberkahan dari arah mana saja yang tidak pernah kita ketahui. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, inilah ciri orang mendapatkan ampunan di bulan Ramadan. Ramadan disebut bulan penyucian diri karena di bulan yang penuh berkah ini Allah mencurahkan rahmat dan magfirahnya kepada setiap hamba yang menunaikan ibadah puasa dengan keimanan dan mengharap pahala darinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa puasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, diampuni baginya dosa-dosa. Barang siapa puasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, diampuni baginya dosa-dosa masa lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di bulan suci Ramadan, anugerah yang Allah subhanahu wa ta'ala akan limpahkan bagi orang yang berpuasa dengan maksimal sesuai syariat, sesuai ketentuan dan petunjuk Rasulullah SAW. Dia akan mendapatkan limpahan kemuliaan dengan dibukanya pintu surga serta diterima segala dosanya yang telah lalu. Artinya seseorang yang menunaikan ibadah puasa di bulan suci dengan kesungguhan hati akan berpulang mendapatkan bonus di dunia dengan limpahan ampunan dari semua dosa yang telah dikerjakan sejak mulai balik sampai detik dia menunaikan puasa sesuai petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Sesuai dengan hadis tersebut, siapapun manusia selama beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan memenuhi kualifikasi untuk menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan, tentunya dengan penuh kekuatan iman yang diwujudkan dengan meningkatkan kualitas amal, dan ikhlas di jalan Allah, maka ia berpulang diampuni seluruh dosa-dosa yang dikerjakan di masa lalunya. Masya Allah, orang tidak bebas dari kesalahan tentunya, namun berpulang ketika dia puasa, maka dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tak terlukiskan berapa banyak dosa yang dikerjakan, tapi ada waktu spesial. Begitu kita menunaikan puasa, mengerjakan sesuai ketentuan, seketika Allah berkenan mengampuni seluruh dosa yang dikerjakan seluruh anggota tubuh kita ini. Sementara itu tentunya sebagai manusia yang penuh dengan tumpukan dosa yang dilakukan siang dan malam, manusia tetap mendapatkan kelimpahan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ciri dan kualifikasi orang yang mendapatkan bonus ampunan di bulan Ramadan ini? Melalui firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi, wahai hambaku, sesungguhnya kalian berbuat dosa di waktu siang dan malam, dan aku mengampuni dosa-dosa itu semuanya. Maka mintalah ampun kepada aku, pasti aku mengampuni kalian. Hadis riwayat Muslim. Magfirah itu sangat luas dan sangat dekat asalkan umat manusia mendekatkan diri kepadanya dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhi setiap larangannya. Artinya ketika Allah menjelaskan bahwasanya manusia sering melakukan dosa siang dan malam, maka Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk mengajarkan sebuah doa yang dianjurkan untuk dibaca siang dan malam, yang masyhur sebagai doa pengakuan atas setiap dosa dan mengharapkan ampunan darinya. Kalau kita kembali pada ketentuan Al-Quran, orang yang diampuni dosanya maka disifati Al-Quran dengan sifat taubat. Secara sederhana, tobat itu kembali ke jalan yang benar
dan mengikuti petunjuk yang benar. Untuk tobat ini ada rumus yang sangat indah dalam Al-Quran, yaitu sungguh tobat yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala amal solehnya dan digugurkan segala dosanya, yaitu orang yang saat beramal soleh dia merasakan kenikmatan selama solatnya, kenikmatan baca Al-Qurannya, tak sadar dia teringat dosanya, dan tanpa sadar meneteskan air matanya, sadar telah berbuat salah. Maka tak lain sesuai sifat orang yang tobat dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu orang-orang yang segera kembali berfikir untuk mengentaskan kesalahannya dan kembali pada jalur kesolehannya. Jadi ketika Anda merasakan bagian yang pertama ini, sifat tobat, berbahagialah bahwa itu tanda pertama Allah telah menerima tobat kita dan mengampuni dosa kita. Tinggalkan yang salah. Jadi ketika kita sudah tidak senang, telinga mendengar yang buruk lagi, mata agak nyaman melihat yang gak bagus lagi, ini tanda pertama ketika Anda sudah meninggalkannya. Ini tanda dari Allah bahwa tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski begitu, ada sejumlah syarat dalam tobat, yakni manusia harus meninggalkan maksiat, menyesali maksiat, dan memiliki tekad yang kuat untuk tidak mengulanginya. Karena itu, bila seseorang ingin mendapatkan anugerah ampunan Allah setelah balik lagi dari yang salah, cepat kejar yang solehnya. Karena itu dalam Al-Quran dicontohkan Allah tidak ada orang yang sempurna dalam hidupnya, pernah berbuat salah dan diberikan jalan kembali memperbaiki diri menuju yang soleh. Maka yang paling indah tinggalkan yang salah, diganti dengan yang soleh. Bila ingin mengukur apakah dosa selama hidup ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sederhana, apakah kita sebagai umat muslim sudah berkenan meninggalkan yang diharamkan oleh Allah? Maka bergegaslah melakukan perbuatan baik. Jadikanlah kesempatan Ramadan ini sebagai sarana untuk meraih magfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunakan sisa usia untuk membentuk yang soleh, tutup yang salah. Jadikan masa lalu untuk memulai hidup yang lebih baik. Jika Anda tak mau atau tak mampu berlomba dengan orang soleh untuk meningkatkan ketaatan, setidaknya berlombalah dengan para pendosa untuk bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.